Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariatul Sana, NPM 7204198. Saya dari angkatan 2020, yang mana saya akan memenuhi tugas dengan membuat artikel. Dengan artikel saya yang berjudul Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Pariwisata, dengan tema pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19 melalui kebijakan industri pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu pendahuluan, rumusan masalah, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan. Pandemi COVID-19 berpengaruh besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Bisa dibilang 2 tahun terakhir menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para pelaku industri akomodasi wisata atau perhotelan di Indonesia untuk dapat terus bertahan di tengah pandemi. Bagaimana tidak? Menurut data dari buku Tren Pariwisata 2021, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk Indonesia pada bulan Februari 2020 menurun drastis. Strategi akomodasi wisata terbaru dari data tersebut bisa dibilang kondisi ini sangat memprihatinkan. Terlebih lagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Untuk itu, sudah seharusnya industri pariwisata khususnya akomodasi wisata melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat bertahan di tengah pandemi. Strategi inovasi akan membantu para pelaku industri perhotelan di Indonesia bertahan di tengah pandemi. Rumusan masalah. Bagaimana teori ekonomi dan pembangunan pariwisata? Bagaimana teori stimulus ekonomi, intervensi pemerintah, dan jelaskan aspek hukum dalam pengelolaan wisata. Pembahasan. Teori ekonomi dan pembangunan wisata. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan standar kehidupan pada sepanjang waktu tertentu bagi sebagian besar keluarga di suatu negara. Ekonomi yang tumbuh dapat bersumber dari naiknya pendapatan masyarakat yang memungkinkan orang dapat mengonsumsi dengan lebih banyak dan beragam. Mankey 2009. Meskipun demikian, kemajuan dan keberhasilan pembangunan itu bukanlah salah satunya indikator keberhasilan pembangunan. Dalam suatu perekonomian, ada berbagai indikator untuk menilai kinerja keberlangsungan perekonomian. Salah satunya adalah menggunakan pendekatan produk domestik bruto atau PDB. Pelaksanaan pariwisata akan menghasilkan devisa, yaitu total pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh dan atau atas nama wisatawan dalam perjalanan wisatanya. Beberapa komponen permintaan dalam pariwisata diantaranya jumlah kunjungan wisatawan, pengeluaran atau konsumsi wisatawan, jumlah lama tinggal wisatawan. Komponen-komponen ini merupakan penggunaan barang atau jasa yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pariwisata dan menghasilkan penerimaan negara atau devisa. Pariwisata, jika dilihat dari supply side, adalah usaha-usaha penyediaan barang atau jasa untuk memenuhi keperluan wisata atau penyelenggaraan sebuah wisata. Regulasi Undang-Undang Kepariwisataan menjabarkan bahwa terdapat 13 jenis usaha wisata, yaitu usaha kawasan pariwisata, 2. Daya tarik wisata, 3. Perjalanan wisata atau biro dan agen perjalanan wisata, 4. Usaha jasa transportasi wisata, 5. Usaha jasa makan minuman, 6. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, 7. Usaha penyedia akomodasi, 8. Usaha penyelenggaraan pertemuan, 9. Usaha jasa informasi, 10. Usaha jasa konsultasi pariwisata, 11. Usaha wisata tirta, 12. Usaha jasa pariwisata, dan 13. Usaha spa. Teori ekonomi intervensi pemerintah. Dalam ekonomi klasik Adam Smith dijelaskan bahwa intervensi yang minim pada perekonomian negara membuat bisnis dapat berkembang dengan cepat. Dalam konsep perdagangan terdapat invisible hand yang membuat perekonomian secara alamiah akan kembali pada equilibrium. Smith 1776.
Namun, pemikiran klasik ini masih terbatas dan belum menganalisis ketidakseimbangan yang terjadi akibat dari realitas ekonomi yang tidak ideal seperti penurunan permintaan secara tiba-tiba. 2. Aspek hukum dan pengelolaan wisata. Keindahan dan keunikan alam dan lingkungan merupakan alam wisatawan untuk melakukan wisata. Hubungan hukum antara pihak di suatu destinasi wisata terjadi dengan adanya kesepakatan wisatawan melalui pembelian tiket masuk lokasi wisata antara pengunjung objek wisata dengan pengusaha objek wisata. Kesepakatan dalam pembelian tiket masuk wisata adalah konsensus untuk terjadinya perjanjian yang menjadi dasar hak dan kewajiban para pihak, dan perjanjian itu sudah sah apabila yang menjadi pokok perjanjian sudah disepakati dan bukan mengenai perbuatan hukumnya secara formal. Dengan terjadinya kesepakatan tersebut, maka kesepakatan dalam tiket masuk wisata mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Aspek hukum yang timbul dari perbuatan hukum antara wisatawan dan pengelola destinasi wisata antara lain. 1. Aspek hukum perlindungan konsumen. Terkait dengan perlindungan hukum dalam UU PK, wisatawan berada dalam posisi sebagai konsumen pemanfaat jasa yang diberikan oleh pengelola wisata, atau dalam hal ini bisa pemerintah daerah atau pengusaha. Untuk wisatawan, hak mereka dilindungi dalam pasal 4 UU PK. Berdasarkan hak-hak tersebut, ada 3 hak yang menjadi prinsip dasar konsumen, yaitu hak atas perlindungan dari kerugian baik terhadap dirinya maupun hartanya, hak memperoleh barang dan jasa sesuai dengan harganya, hak memperoleh barang dan jasa sesuai harganya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa. 42. Hal pengelola wisata diatur dalam pasal 6 UU PK dan kewajiban di pasal 7 UU PK. Pasal 18 UU PK mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Apabila melanggar ketentuan dalam undang-undang ini, pelaku usaha bisa dikenal sanksi berupa denda, pencabutan izin dalam kurungan. 2. Aspek hukum pelayanan publik langsung. Masyarakat dalam artikel ini adalah wisatawan baik lokal maupun pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang tersedia oleh penyelenggara pelayanan publik. Aspek hukum kepariwisataan undang-undang. Kepariwisataan undang-undang sudah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tanggung jawab pihak pengelola destinasi wisata diatur dalam pasal 20 huruf F UU Kepariwisataan. Untuk melakukan kegiatan pengelolaan wisata, sebaiknya memenuhi ketentuan pada pasal 53 dan pasal 54 tentang standarisasi dan sertifikasi. Pelanggaran terhadap kewajiban pengelola pariwisata diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Kepariwisataan. 4. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana alokasi khusus bidang pariwisata dalam pengembangan daerah wisata. Pengembangan daya tarik wisata sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata mencakup pembangunan pusat informasi wisata, pembangunan ruang ganti atau toilet, pembuatan pergola, pembuatan gazebo, pemasangan lampu tanam, pembuatan pagar pembatas, pembangunan panggung kesenian atau pertunjukan. 4. Strategi pemulihan ekonomi dalam pariwisata Indonesia. Peningkatan kunjungan wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara dapat memberikan stimulus dalam memulihkan ekonomi Indonesia melalui bidang pariwisata pasca pandemik. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dibutuhkan beberapa strategi yang dapat menarik wisatawan, yakni diantaranya A. Strategi promosi wisata melalui public relations.
2. Strategi pengembangan produk pariwisata, objek dan daya tarik wisata. 3. Strategi pengembangan destinasi pariwisata. 4. Strategi menjalin kerjasama dengan publik. 5. Strategi pengembangan sumber daya mineral pariwisata. 6. Strategi pengelolaan infrastruktur pariwisata. Kesimpulan, ekonomi yang tumbuh dapat bersumber dari naiknya pendapatan masyarakat yang memungkinkan orang dapat mengonsumsi dengan lebih banyak dan beragam. Pelaksanaan pariwisata akan menghasilkan devisa, yaitu total pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh dan atau atas nama wisatawan dan dalam perjalanan wisatanya.